perjalanan agar selalu biar ku rasakan jangan biarkan damai pergi, jangan biarkan semuanya berlalu, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan terlepas semua perjalanan, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Pemirsa yang kami hormati, salam sehat. Selamat kita berjumpa dalam acara Kabar Sukacita di TVRI Sulawesi Selatan, Pemersatu Bangsa. Dalam acara Kabar Sukacita pada saat ini, kami mengangkat tema, yaitu cinta uang. Sebelum kita masuk dalam uraian tentang tema cinta uang, saat ini saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, saat ini dalam acara Kabar Sukacita, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi berita sukacita bagi kami. Kami memohon kepadamu, kuasai hati dan pikiran kami, dan terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian: asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan persembahan pujian. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya menyampaikan tema dalam kabar sukacita ini, yaitu cinta uang. Ada dua hal yang sangat mendasar mengapa
kita perlu membahas perihal cinta uang. Yang pertama, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Gambaran yang dipakai dalam Alkitab adalah kata akar. Secara hurufiah, artinya sangat beragam. Ini bisa berarti alat atau bagian penting, bisa pula berarti pangkal, dan secara kiasan artinya adalah asal mula. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu untuk mewaspadai, kita perlu untuk memahami bahaya cinta akan uang. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi saat-saat ini, banyak orang dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, ia meraup keuntungan demi kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga atau golongannya. Itu adalah realita yang terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pada kesempatan ini kita perlu untuk membahas tentang cinta akan uang. Kita membahas dari awal tentang kata akar. Saudara-saudara, yang pertama, akar mencari dan membawa makanan. Yang kedua, akar akan menguatkan pohonnya. Yang ketiga, akar pada umumnya ke bawah dan masuk ke dalam. Dan yang keempat, bahwa akar pada umumnya tidak kelihatan. Tidak mengherankan saudara-saudara, bila cinta uang menyebabkan seseorang mencari dan membawa kejahatan masuk dalam kehidupannya. Kehidupannya makin dikuatkan dengan kejahatan, sehingga ia terbawa makin ke bawah dan makin ke dalam. Dalam berbagai kejahatan dengan modus kejahatan yang makin tidak terlihat, alias licik dan munafik. Hal yang kedua, saudara, mengapa kita perlu membahas tentang cinta uang ini? Konon saudara-saudara, salah satu ungkapan yang sering disalahartikan adalah soal cinta uang. Alkitab atau firman Tuhan tidak mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah uang.
Tetapi yang ditekankan, yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Uang pada prinsipnya adalah netral dan bukan suatu dosa. Uang bisa berguna untuk kebaikan, tetapi juga bisa berdampak buruk dalam kehidupan, menimbulkan kejahatan-kejahatan. Uang bukanlah suatu kejahatan, tetapi cinta terhadap uang bisa membawa orang untuk melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, apakah dampak buruk dari cinta uang tersebut? Dalam firman Tuhan ayat 9a renungan kita saat ini, yang pertama dikatakan dia akan terjatuh. Tidak dipungkiri saudara-saudara, ada hal-hal yang bersifat materi yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti makanan, pakaian, dan juga rumah. Manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang demi mencukupkan kebutuhan hidupnya. Tidak ada yang salah, saudara, karena memang uang tidak akan datang dengan sendirinya. Tidak ada yang salah, saudara, dalam upaya mencari uang demi pemenuhan dasar kehidupan bagi setiap orang. Pertanyaan, bagaimana motif dan modus di dalam mencari uang itu? Bila kita tidak waspada, saudara, dipastikan kita bisa jatuh karena cinta terhadap uang. Saya melihat, saudara, ada 3 hal yang sangat-sangat mendasar yang menyebabkan seseorang jatuh karena cinta uang. Yang pertama, tidak ada rasa cukup terhadap kekayaan yang dimilikinya. Rasa cukup artinya memiliki kepuasan batinia yang membuat seseorang tetap sejahtera akan kekayaan yang dimilikinya. Orang yang tidak merasa cukup dalam hidupnya, apa yang dimilikinya terasa tidak cukup, walaupun telah segudang harta yang ia miliki. Pada dasarnya adalah orang miskin karena ia masih merasa berkekurangan. Yang kedua, orang yang terjatuh atau orang yang cinta uang berpotensi untuk tidak bersyukur. Tuhan menghendaki kita sebagai umat manusia senantiasa mensyukuri apa yang dimiliki dan apa yang sedang terjadi. Saat kita berada di dalam kesuksesan, Tuhan menghendaki agar supaya kita bersyukur kepadanya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berada di dalam kegagalan,
berada di dalam kekurangan, hendaknya kita selalu bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya setuju dengan kata orang bijak yang mengatakan kebahagiaan dan kekayaan ada dalam rasa bersyukur. Kebahagiaan dan kekayaan sejati ada pada rasa bersyukur. Yang ketiga, orang yang terjatuh atau cinta uang menjadi tidak peka pada kebenaran-kebenaran. Hal yang wajar bila akhirnya ia akan kompromi dengan hal-hal yang bersifat kejahatan dan akan melakukan pelanggaran hukum. Semaraknya modus kriminal, korupsi, penggelapan, bahkan sekarang ini sedang populer yang namanya Markus alias makelar kasus. Ini membuktikan saudara-saudara bahwa kebenaran sudah diabaikan. Kemudian saudara, dampak buruk kedua dengan cinta uang. Dalam ayat 9b dikatakan akan terjerat. Seseorang yang mencintai uang atau harta akan membuat dia terjerat dengan uang atau dengan kekayaannya. Kata ingin kaya dan kata jerat dalam ayat ini saudara menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dikuasai oleh uang dan tanpa ia sadari uang atau harta itu telah menjeratnya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini akan mengingatkan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam tanggung jawab kita, dalam jabatan apapun, sehingga benar-benar dalam melaksanakan tanggung jawab selalu takut akan Tuhan, sehingga akan membawa sukacita dan kebahagiaan baik kita secara pribadi maupun pada umumnya untuk kepentingan bersama di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kabar sukacita ini. Kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, oleh karena kasih-Mu, firman-Mu boleh disampaikan pada saat ini, telah mengingatkan kami, siapapun kami yang hidup di dunia ini, benar-benar kami akan menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap tanggung jawab yang kami lakukan selalu menurut kehendak Tuhan. Dan kami percaya Bapa, melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan berkat rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.